Shalom, damai di hati. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau saat ini Inci Vina kembali bertemu, orang mau bahas sama-sama pembahasan dalam Bina Anak pelajaran 12, yaitu terdapat dalam Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk tuntun orang semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, sungguh besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena sampai pada saat ini kami masih tetap diberkati. Dan Tuhan, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan dimampukan dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga di mana saja kami ada, kami boleh jadi pelaku-pelaku firman yang boleh membawa Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum membaca Alkitab, judul dari pembahasan Bina Anak pelajaran 12, Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13, doaku pasti dijawab. Nah, jadi kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasal 11 ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adikku yang berkati Tuhan, kita Yesus Kristus, sebelum Inci baca cerita, Inci mau tanya dulu. Ya, siapa yang pernah merengek-rengek meminta sesuatu pada orang tua? Ya, tentunya semua anak-anak pernah merengek-rengek minta sesuatu pada orang tua. Misalnya minta jajan, untuk beli coklat, untuk beli susu, beli gula-gula, beli kebutuhan sekolah, beli pensil atau buku atau apa saja. Tentunya pernah tuh kita merengek-rengek, Mama beli dong, Papa beli dong. Nah, tetapi ada yang bilang, aduh kita lebih suka minta papa Jo, lari kalau minta mama banyak di buffet tuh, kalau papa nyanda. Nah, semuanya tentunya bilang begitu toh. Ya, adik-adikku yang berkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, ada satu keluarga langsung malam tidur, tengah malam, ada orang matoki, malam, ini bapak langsung bangun, dia buka pintu, dia DP teman,
Ya ditanya, aduh siapa ini? Oh kita kok masih berada dalam perjalanan, kita lebih baik singgah dulu pada tapi sahabat. Terdapat ingat tapi sahabat dia singgah. Oh mari masuk, mari masuk. Nah ada di ini bapak ini menerima DP tamu, DP sahabat dari jauh. Tetapi ada dia bingung. Bilang, aduh, kita kok tidak ada apa-apa untuk disediakan pada DP tamu. Ya adik-adik dia lari ke Birman. Dia bilang, malam. Dia bilang, sobat, minta tolong. Tapi teman ada datang dari jauh. Kita tidak ada apa-apa di rumah. Boleh kita mau pinjam makan roti, 3 buah roti untuk kasih sedia pada orang. Nah, tentunya itu tuan rumah tuh bilang, oh pintu sudah tertutup, kami sudah tidur, tidak ada lagi roti. Ya, biar bagaimana kasihan itu Birman itu. Aduh, kenapa dia soba toki, so bilang malam, so minta tolong lagi. Ya, di Birman bangun juga saya berpemalas-pemalas. Dia bilang, kiapa dangan. Ah, di bapak ini bilang, aduh minta tolong, kita kok boleh pinjam 3 roti karena ada tamu kasihan kita ini tengah malam. Ya, biar bagaimana kasihan itu Birman itu langsung apa kasih. Nah, adikku yang berkati Tuhan, dan ternyata cerita tadi adalah cerita dari Tuhan Yesus di mana menggambarkan tentang hal berdoa. Di situ pada ayat 9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Jadi di situ merupakan suatu perintah untuk mintalah, carilah, dan ketoklah. Nah di situ orang boleh lihat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus melalui doa, perintah, kata perintah ini, mintalah, carilah, dan ketoklah. Dan ayat 10 adik-adik yang diberkati Tuhan, di situ ada janji. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Nah, di sini lagi digambarkan oleh Tuhan Yesus, Bapa mana yang diantara kamu jika anaknya minta ikan, padanya akan memberikan ular kepadanya ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Nah, di sini orang boleh belajar adik-adik. Ternyata di cerita tadi orang boleh lihat. Dia minta, oh Tuhan kasih yang di mana Tuhan kasih akar roti kasih yang kita tidak ada apa-apa ini adik-adik. Ah, dia dalam hati kan dia bilang, oh Tuhan kita tidak ada apa-apa ini kasih akar roti kasih. Nah, adik-adik dia cari di mana kan kita boleh dapatkan roti. Dia pikir sebelah Pak Birman, dia cari adik-adik. Setelah dia cari adik-adik, Pak Birman juga oh dia bisa belajar, kita mau pinjam akan roti. Iya, adik-adik ternyata dia mesti mengetuk, tolong malam pinjamkan aku roti. Iya adik-adik, ternyata itu yang di Birman sebelah langsung apa, beri, mintalah, carilah, dan ketoklah. Itu gambaran dari cerita tadi bahwa Tuhan harus meminta Pak Tuhan, meminta apa saja yang menjadi Tuhan kebutuhan, minta Pak Tuhan, dan Tuhan mesti cari. Berarti Tuhan mesti pakai usaha, Tuhan mesti cari dengan usaha, dan Tuhan ketoklah, Tuhan ketuk Tuhan Yesus hati, aduh ketuk, wah Tuhan mau pasti Tuhan Yesus akan buka dan berikan jalan keluar yang terbaik. Nah adikku yang berkati Tuhan, kalau tadi ayat 11 bilang, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya itu gantikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ya ada yang berkati Tuhan Yesus Kristus. Di sini gambaran kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya orang jadi anak-anaknya. Dalam arti kalau kita berdoa, yakin percaya bahwa Tuhan akan menerima. Ya ada yang berkati Tuhan. Tentunya Tuhan pe orang tua, Tuhan pe papa, nyena mungkin kalau Tuhan merenge-renge minta ikan,
kok torang pe papa mau kasih ular toh, atau nyana mungkin torang pe papa kalau torang minta telur kong kasih kalajengking. Nyana mungkin. Di sini ayat 13 bilang, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang terbaik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu, kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adikku yang diberkati Tuhan, gambarannya Inci sayang semua anak-anak, tetapi Inci lebih sayang pada Inci penak sendiri. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan lebih sayang anak-anaknya. Nah, supaya orang disebut anak-anak Allah, berarti orang mesti apa? Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada di berkati Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia akan disebut anak-anak Allah. Suka tuh dapat status anak-anak Allah. Nah, kalau anak-anak Allah berarti orang pe Bapa Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus menjadikan kita semua anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah, kita jangan ragu-ragu meminta karena tapi Papa. Dari cerita ini kita boleh belajar bahwa ternyata kalau kita sebagai anak-anak Allah, pasti kita akan meminta saja kepada Bapa kita, Tuhan Yesus. Ya, karena torang sudah jadi anak-anak Allah, seperti kata Tuhan, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi dari pembacaan kita pada saat ini, kita akan belajar bahwa ternyata setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita akan menerima, yaitu doa kita pasti dijawab. Karena pengabulan doa itu berlaku untuk semua orang. Jadi pertama orang mulai belajar, Tuhan Yesus pasti akan mengabulkan doa-doa kita panjatkan. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, ternyata kalau kita meminta berarti kita meyakini, mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa Surgawi yang punya segala berkat di dunia ini. Makanya kita meminta hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kita disuruh mencari, carilah. Kita diperintahkan untuk mencari kehendak Bapa. Waktu kita mencari kehendak Bapa dengan segenap hati, tentunya Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan di sini kita disuruh mengetuk, berarti kita ketuk pintu hati Tuhan. Karena niscaya Tuhan akan membukakannya bagi kita. Nah, adikku yang berkati Tuhan. Dan di sini Tuhan Yesus menekankan lagi, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan apa yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Bukan main adik-adik, Tuhan Yesus kasih tekankan lagi. Sedangkan orang di dunia ini tapi Papa kasih sampai jahat, ya toh, tapi tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anak, bagi orang. Jadi adik-adik, cerita pada saat ini mengajak orang semua untuk jangan ragu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang kita minta Tuhan pasti akan berikan. Kita meyakini bahwa Tuhan adalah Bapa yang maha baik, Bapa yang maha tahu, tidak mungkin merencanakan sesuatu yang buruk bagi anak-anaknya. Tentu yang terbaik Tuhan akan beri. Dan Tuhan jangan berprasangka buruk terhadap Tuhan, tetapi marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dari cerita ini kita boleh belajar bahwa pertama, Tuhan mendengar setiap doa yang kita naikkan. Dan Dia akan menjawab sesuai apa yang kita minta, sesuai waktu dan rencana Tuhan. Yang perlu kita lakukan sekarang adik-adik, kita hanya tetap percaya kepada Tuhan.
Karena apa yang kita percaya kepada Tuhan, kita akan disebut anak-anak Allah. Dan jika kita sudah anak-anak Allah, pasti doa kita akan jawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami semua bahwa ternyata doa kami pasti dijawab. Asalkan kami selalu berserah kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu mencari kehendak Tuhan agar apa yang kami doakan akan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.